يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan senantiasa kita saling nasihat menasihati dalam rangka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul, karena takwa adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, karena takwa adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, dan karena takwa adalah sebaik-baik bekal. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada petang hari ini akan kita lanjutkan membaca kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, semoga Allah merahmati beliau. Kita sampai pada penjelasan mengenai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau di buku saya di halaman 40. Kalau di buku saya halaman 40 paling atas setelah koma nih. Paragraf baru, afwan, halaman 40 paragraf baru. Di pertemuan yang sebelumnya beliau penulis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala telah menjelaskan mengenai arti daripada rasul. Rasul adalah al-mab'utsu bima uhiya ilaihi, adalah seseorang yang Allah utus, seseorang yang Allah utus dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul adalah seorang hamba yang Allah utus dengan wahyu, sehingga apa yang disampaikan oleh Rasul itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul tidak berdusta, bukan pendusta. Kemudian berikutnya beliau mengatakan, ammar risalatu fahuwa rasulun arsalahu Allah azza wa jalla bi'a'zami syari'atin ila jami'il khalqi faballaghaha ghayatal balagh. Adapun arti ar-risalah, arti risalah, arti kerasulan, rasul itu orang yang diutus oleh Allah dengan wahyu, dengan wahyu, membawa syariat baru, diturunkan kepadanya kitab, seperti itu dijelaskan oleh para ulama. Adapun ar-risalah, kerasulan, apa arti kerasulan? Maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang Allah utus, yang Allah utus dengan syariat yang paling agung kepada seluruh makhluk, kepada seluruh makhluk jin dan manusia, berbeda dengan rasul-rasul yang sebelumnya, nabi-nabi yang sebelumnya. Rasul dan nabi yang sebelum beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus khusus bagi umatnya, bagi kaumnya. Sebagaimana kita ketahui dari banyak ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ada kaum Thamud, ada kaum Madian, ada kaum Ad, ada kaum Bani Israel, banyak sekali. Allah utus
masing-masing kepada kaum itu adalah seorang nabi atau rasul. Khusus hanya untuk kaumnya dari bangsa manusia. Beda halnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah utus beliau sebagai rasul paling terakhir, nabi paling akhir kepada seluruh makhluk jin dan manusia semuanya, sampai hari kiamat, sampai hari kiamat. Faballaghaha ghayatal balagh. Kemudian beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah kerasulan itu dengan sebaik-baik penyampaian, sehingga dikatakan oleh para sahabat, tidak ada satu jalan kebaikan yang mengantarkan seorang hamba sampai pada surga kecuali sudah dijelaskan oleh Nabi. Atau dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menyampaikan seperti itu. Tidak ada jalan keburukan yang menjerumuskan seorang hamba kepada neraka kecuali juga sudah beliau jelaskan. Dan kemudian beliau meminta persaksian dari umatnya. Ma'annahu udiya wa qutil, meskipun beliau diganggu dan diperangi. Meskipun beliau diganggu dan diperangi, dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan seperti itu. Di Mekah beliau dimusuhi, difitnah, dikatakan beliau seorang dukun, seorang penyihir, orang gila, penyair, kemudian pendusta. Kemudian beliau juga diancam akan dibunuh, bukan diancam lagi, bahkan beliau sudah benar-benar akan dibunuh, sehingga beliau menyelamatkan diri beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian bersembunyi di sebuah gua yang kecil. Ada kisahnya disebutkan dalam sirah. Hatta innahum ja'u bisalal jazuri wa huwa sajidun 'indal ka'bati wa wada'uhu 'ala dhahrihi. Sehingga orang musyrikin Quraisy yang membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, memerangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dengan teganya meletakkan salal jazur itu ceruan onta, ceruan onta. Jadi onta disembelih ada ceruannya, usus macam-macam itu diletakkan di atas punggung beliau ketika beliau sedang sujud menghadap Ka'bah. Ini kejahatan di antara kejahatan orang-orang musyrikin Quraisy. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlakukan sedemikian rupa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid. Makanya kalau kita menyerukan tauhid di masyarakat, mau tidak mau ya akan dimusuhi. Kajian tauhid, mau tidak mau akan ada yang memusuhi, sedikit ataupun banyak, terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi akan ada. Itu sudah sunnatullah, sudah sunnatullah, karena antara tauhid dan kesyirikan tidak akan bisa bersatu. Kullu dzalika karahiyatan lahu wa lima jaa bihi. Yang demikian itu dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy karena kebencian mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terhadap dakwah yang dibawa oleh beliau. Sampai di hari kiamat akan seperti itu, cap-cap negatif akan kita dapatkan. Kita yang berpegang teguh kepada kebenaran, kita yang senantiasa mengikuti kebenaran, kita dan orang-orang yang senantiasa berusaha mengajak manusia kepada kebaikan akan dicap dengan negatif di masyarakat, sedikit ataupun banyak. Dikatakan Wahabi lah, sekarang lagi ramai lagi di Lombok kalau tidak salah, ada kejadian masjid dilarang dibangun karena sebagai markas Wahabi. Itu yang kita temukan seperti itu. Padahal masyarakat awam tidak tahu apa itu Wahabi. Sejarah Wahabi itu sebenarnya seperti apa, yang dimaksud nama Wahabi itu siapa, itu tidak tahu.
tidak tahu. Wa ma'a dzalika sabara, meskipun begitu beliau tetap sabar. Nah ini harus sabar ya, harus sabar. Ketika kita mendapatkan gangguan, ketika kita mendapatkan cemoohan dari masyarakat karena mereka tidak tahu, karena mereka jahil nih terhadap agama ini, ya kita harus sabar. Jangan kekerasan dilawan dengan kekerasan. Nabi SAW sabar. Itu yang beliau ajarkan. Yulqunal adha wal antana wal akdhar ala atabati babihi. Mereka dengan tega meletakkan gangguan, kotoran, barang-barang, benda-benda yang menjijikkan di depan pintu rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Lakin hadza lin nabiyil karim imtihanun minallahi azza wa jalla. Namun ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, li ajli an yatabayyana sabruhu wa fadluhu, supaya dengan itu menjadi jelas kesabaran nabi dan keutamaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyatanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membantah. Beliau pernah dipanggil dengan nama mudzammam. Mudzammam itu artinya yang tercela, yang tercela. Tapi beliau tetap diam saja, karena beliau mengatakan yang artinya, yang maknanya namaku Muhammad. Muhammad artinya yang terpuji. Mereka mengatakan mudzammam, bukan saya. Seperti itu, gampangannya. Ini juga yang harus kita jadikan prinsip nih. Ketika orang-orang yang tidak tahu kebenaran, belum mengetahui kebenaran, mengatakan ini dan itu terhadap kita, terhadap dakwah Nabi sallallahu, terhadap dakwah tauhid ini, ya kita tidak perlu dilawan dengan kekerasan, tidak perlu dilawan dengan caci maki yang serupa, tidak perlu. Bersabar, terus bersabar, kemudian tetap menjelaskan yang mana yang benar, mana yang keliru. Dikatakan Wahabi, ya sudah, karena kita bukan Wahabi. Kita tidak pernah menyebut diri kita Wahabi. Enggak. Karena kita tidak pernah menyebutkan, menisbatkan diri kita kepada Wahabi. Karena Wahabi yang dimaksud oleh mereka bukan kita. Bukan. Nama Wahabi pertama kali dicetuskan bukan untuk dakwah ini, bukan. Tapi untuk para pengikut Abdul Wahab bin Rustum, orang-orang yang berpaham Khawarij, yang mengkafirkan penguasa yang sah gara-gara tidak berhukum dengan hukum Allah, kemudian mengkafirkan kaum muslimin yang tidak masuk dalam jamaah mereka, tidak membaiat pemimpin mereka. Sedangkan kita tidak ada seperti itu. Kita tidak punya pemimpin satu orang yang tidak mau baiat kafir. Kita juga tidak mengkafirkan kaum muslimin di luar yang tidak ikut kajian kita, tidak seperti itu. Bahkan kita selalu menyerukan bahwa saling menghargai terhadap kaum muslimin itu sangat penting. Karena al-muslimu haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Kaum muslim itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Haram, tidak boleh dirusak. Dan kita tidak pernah ikut memberontak penguasa yang sah. Bahkan kita senantiasa dijelaskan oleh para ulama untuk senantiasa taat kepada pemimpin yang sah. Taat, kecuali dalam hal kemungkaran. Meskipun pemimpin belum berhukum dengan hukum Allah, meskipun pemimpin punya kemaksiatan, punya pelanggaran, penyimpangan dalam hal agama, tapi tetap harus taat, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Yakhruju wa yaqul ayyu jiwarin hadha ya bani Abdi Manaf. Beliau ketika mendapatkan perlakuan tersebut, menjumpai kotoran, benda-benda yang menjijikkan di depan pintu beliau, beliau keluar dari rumah beliau dan berkata kepada orang-orang Quraisy, ayyu jiwarin hadha ya bani Abdi Manaf.
perlakuan terhadap tetangga yang seperti inikah wahai Bani Abdi Manaf gitu. Inikah perlakuan terhadap tetangga wahai Bani Abdi Manaf gitu. Pertanyaan yang tidak butuh jawaban gitu. Karena orang-orang Arab gitu. Orang-orang Arab mereka menjunjung tinggi akhlak mulia gitu. Makanya beliau diutus bukan untuk membawa akhlak mulia, tapi beliau bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Karena akhlak mulia itu sudah ada pada setiap kaum, itu ada gitu. Kita sebagai masyarakat Jawa juga ada akhlak mulia gitu. Ada gitu. Makan dengan tangan kanan kita dari dulu diajarkan gitu, oleh orang tua kita, oleh mbah-mbah kita. Makan duduk gitu. Tidak boleh makan di di pintu gitu. Itu diajarkan gitu. Tidak boleh makan di atas cobek nyambelan itu loh gitu. Diajarkan gitu. Meskipun dengan cara yang terkadang dinilai kurang tepat. Jangan makan di pintu karena nanti khawatir kesambar petir gitu. Padahal tidak ada gitu. Kaitannya tidak ada. Jangan makan dengan cobek bekas sambal. Kenapa? Karena nanti di hari pernikahannya akan ditimpa hujan lebat gitu. Itu seperti itu ada di masyarakat gitu. Ada gitu. Sebenarnya akhlak mulia itu ada pada setiap kaum, namun terkadang penjelasannya yang kurang tepat. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam menegur orang-orang musyrikin Quraisy atas perlakuan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tetangga. Fasabara sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bersabar hatta fatahallahu alaihi, sampai kemudian Allah membukakan atau menaklukkan kota Mekkah untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa anzara ummal qura wa man haulaha, kemudian beliau memperluas dakwah beliau di kota Ummul Qura yaitu Mekkah dan di sekitarnya. Thumma innahu hamala hadhihi syari'ata man ba'dahu ashaddun nasi amanatan wa aqwahum 'ala al-ittiba'. Kemudian sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam ada generasi yang membawa syariat ini, yang meneruskan dakwah syariat ini, dan mereka adalah orang-orang yang paling besar amanahnya dan paling kuat ittiba'nya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sahabatu radhiyallahu anhum, mereka adalah para sahabat, semoga Allah meridai mereka semuanya. Wa addauha ilal ummati naqiyatan salimatan walillahil hamdu, dan mereka para sahabat menyampaikan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneruskan estafet dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini dengan cara selamat dan murni. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat tidak menambah, para sahabat tidak mengurangi, para sahabat tidak merubah. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin, terutama di zaman kita. Banyak sekali yang melakukan kreativitas dalam ibadah, bikin ibadah yang baru. Para sahabat tidak seperti itu. Wa nuhibbur Rasul sallallahu alaihi wasallam lillahi wa fillah. Kemudian kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Allah dan untuk Allah. Fa hubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam min hubbillah. Mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam itu termasuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nuqaddimuhu ala anfusina wa ahlina wa auladina wan nasi ajma'in, dan kita mengedepankan, mengutamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dan manusia seluruhnya. Dan iman seorang muslim tidak akan sempurna sampai dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari mencintai dirinya, keluarganya, anak-anaknya dan manusia seluruhnya. Dikisahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika sudah masuk Islam, beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi
semua orang kecuali kepada dirinya sendiri. Kemudian Nabi SAW menegurnya, bahkan melebihi dirimu wahai Umar. Kemudian Umar merubah pernyataan beliau, pernyataan dirinya, bahwa Umar mencintai Nabi SAW melebihi dirinya dan seluruh manusia. Sehingga kemudian Nabi SAW menyetujui pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa ahbabnahu min ajli annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam lantaran beliau adalah utusan Allah, seorang utusan Allah. Wa nuhaqqiqu syahadata anna Muhammadan Rasulullah, dan kita berusaha untuk mewujudkan syahadat anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau cuman mengucapkan gampang, semua kita mengucapkan syahadat anna Muhammadan Rasulullah ketika salat, ketika zikir, ketika berdoa misalnya. Tapi mewujudkan syahadat tersebut itu perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Wadzalika bi an na'taqida dzalika biqulubina. Yang pertama itu dengan meyakini syahadat itu dengan hati-hati kita. Yang pertama meyakini dengan hati. Kita bersaksi dengan hati kita. Kita yakin bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dengan hati diyakini. Ini yang pertama. Yang kedua, wa na'tarifa bihi bi alsinatina. Yang kedua, kita mengakuinya dengan lisan kita. Kita ucapkan syahadat tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Diucapkan dengan lisan. Setelah diyakini dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan. Kemudian yang berikutnya, wa nutabbiqa dzalika fi mutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam bi jawarihina fa na'mala bihadihi wa la na'mala lahu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, untuk mewujudkan syahadat anna Muhammadan Rasulullah adalah dengan mempraktekkan. Praktekkan apa? Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anggota tubuh kita. Bagaimana Nabi salat, bagaimana Nabi wudu, bagaimana Nabi berzakat, bagaimana Nabi berpuasa, bagaimana Nabi mengerjakan haji umroh, bagaimana Nabi ibadah kurban, bagaimana Nabi, dan seterusnya. Bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi makan dan minum, bagaimana Nabi buang hajat. Kita ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian kita dengan itu kita beramal dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan beramal untuk Nabi, tapi beramal dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ma yanqudu tahqiq hadhihi asy-syahadah fahuwa, adapun hal-hal yang bisa membatalkan perwujudan syahadat anna Muhammadan Rasulullah adalah, kemudian beliau mulai menyebutkannya. Jadi tadi kita ulangi lagi, cara mewujudkan syahadat la ilaha anna Muhammadan Rasulullah adalah dengan tiga cara. Pertama, diyakini dengan hati. Kedua, diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, dengan amalan, dibuktikan dengan amalan. Sehingga tidak hanya keyakinan dan lisan, ucapan lisan saja, tapi dipraktekkan dalam amal perbuatan. Kita ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam semampu kita. Bagaimana Nabi salat, bagaimana Nabi beribadah dengan apa yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang bisa membatalkan perwujudan terhadap syahadat anna Muhammadan Rasulullah adalah yang pertama, fi'lul ma'asi, berbuat maksiat. Fal ma'siyatu naqsun fi tahqiqi hadhihi asy-syahadah li'annaka kharajta bi ma'siyatika min ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok maksiat dikatakan mengurangi atau bisa membatalkan syahadat anna Muhammadan Rasulullah? Penjelasannya bagaimana? Penjelasannya adalah ketika seorang hamba melakukan maksiat, berarti dia telah keluar
dari ittiba, dari mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana pembuatan? Ketika kita bermaksiat berarti artinya kita keluar dari jalur ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena maksiat kepada Allah itu bukan jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah menyimpang dari jalan beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga perbuatan maksiat ini bisa mengurangi kesempurnaan atau bahkan membatalkan syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian yang kedua, hal kedua yang bisa mengurangi kesempurnaan atau bahkan membatalkan syahadat anna Muhammadan Rasulullah adalah al-ibtida'u fid dini ma laysa minhu, mengadakan perkara baru dalam agama. Artinya bid'ah. Wah, masyarakat sering kepanasan kalau dikatakan bid'ah. Wah, sidik-sidik bid'ah. Sering ngomong bid'ah itu biasanya ahli bid'ah. Kan katanya gitu ada slogan atau jargon seperti itu. Yang teriak maling biasanya maling, yang teriak bid'ah biasanya tukang bid'ah. Yang enggak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam khutbatul hajah yang beliau ajarkan kepada para sahabat, amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Ini sabda Nabi. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Apakah Nabi tukang bid'ah? Kan tidak. Para sahabat juga seperti itu, mengajarkan kepada murid-muridnya tentang bid'ah, melarang murid-muridnya dari berbuat bid'ah. Ittabi'u wa la tabtadi'u, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ittabi'u, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la tabtadi'u, jangan berbuat bid'ah. Faqad kufitum, kalian sudah dicukupkan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Ibnu Umar tukang bid'ah? Kan tidak. Yang dimaksudkan bid'ah di sini adalah bid'ah dalam hal agama, dalam hal ibadah. Kalau dalam hal duniawi tidak masalah. Artinya kita mau pakai lampu merek apa, yang berapa watt, kipas yang bagaimana jenisnya untuk masjid, itu bebas. Karena itu bukan termasuk ibadah, bebas. Mau pakai karpet warna apa, silahkan. Mau keramik yang ukurannya berapa senti kali berapa senti, bebas. Tapi dalam hal ibadah harus sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid menghadap kemana? Menghadap ke kiblat, jangan menghadap ke selain kiblat. Kalau dirubah berarti berbuat bid'ah. Salat jumlah rakaatnya misalkan subuh 2 rakaat, ya harus seperti itu. Kalau ditambah jadi 3, 4, itu namanya bid'ah, dan seterusnya. Adapun sholat subuhnya pakai jaket atau tidak, ya tidak masalah. Tidak masalah. Pakai kaos kaki atau tidak, ya tidak masalah. Tidak masalah. Pakai baju merek apa yang harganya berapa, itu tidak masalah. Li'annaka taqarrabta ila Allah bima lam yashra'hu Allah wa la rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bid'ah bisa mengurangi kesempurnaan atau bahkan membatalkan syahadat anna Muhammadan Rasulullah? Karena seorang hamba ketika melakukan bid'ah, maka dia telah berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang belum Allah syariatkan, sesuatu yang tidak Allah syariatkan, sesuatu yang tidak Nabi ajarkan. Allah tidak mensyariatkan, Nabi tidak mengajarkan, kok dilakukan? Wah, yang penting kan niatnya baik. Wah, pripun itu kan yang sering jadi alasan. Yang penting kan niatnya apa ini? Yang penting niatnya baik. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Walibtida'u fid dini fil haqiqati minal istihza'i billah. Berbuat bid'ah dalam agama ini pada hakikatnya itu merupakan pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan main-main. Perbuatan bid'ah, dosa bid'ah itu bukan dosa yang remeh, bukan dosa yang enteng.
Beliau katakan di sini termasuk pelecehan terhadap Allah. Li'annaka taqarrabta ilaihi bi syai'in lam yashra'hu. Karena ketika seorang hamba melakukan bid'ah, dia telah mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah syariatkan. Nggih, analoginya nggih, gampangannya nggih. Perumpamannya seperti ini. Panjenengan punya orang tua nggih. Punya orang tua diminta untuk buatkan minuman hangat nggih, kopi, apa teh, apa susu nggih, hangat. Kemudian jenengan bikinkan es nggih. Wah, es nggih, es sirup atau es teh atau es yang diminta hangat, tapi jenengan siapkan yang es. Jenengan sodorkan nggih. Monggo Pak, silahkan diminum nggih. Ini es teh misalkan. Tepat atau mboten? Wah, bapak jenengan marah. Loh, saya minta minuman hangat, kok yang dihadirkan es, minuman dingin nih. Yang penting kan niat saya baik Pak. Pripun? Nek jenengan jadi orang tuanya diterima mboten? Enggak diterima. Itu urusan duniawi nggih. Enggak sesuai. Atau misalkan sekolah umum nggih. SD dengan seragam putih merah nggih. Wajib putih merah seragamnya. Ada yang pakai putih hitam misalkan. Ditegur sama gurunya, kok kamu seragamnya beda, putih hitam. Gitu. Harusnya putih merah. Dijawab, yang penting niatnya baik. Daripada saya nggak pakai seragam, daripada saya nggak pakai pakaian, nggak gitu. Gitu. Ketika ada ibadah yang keliru, ditegur. Sholat bukan seperti ini. Gitu. Keliru ini, bukan seperti ini. Salat yang dicontohkan oleh Nabi seperti ini, diajarkan, disampaikan. Kemudian dijawab, yang penting kan niatnya baik. Masih mending saya mau sholat. Bukan seperti itu, bukan seperti itu. Percuma, kasihan orang-orang yang berbuat bid'ah. Mereka menyangka mereka berbuat kebaikan, niatnya baik. Mereka menganggap perbuatan yang mereka lakukan, ibadah yang mereka lakukan itu baik, dan mereka berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah tolak. Kan kasihan. Sudah capek-capek gitu. Apalagi banyak ibadah yang membutuhkan, sebagian ibadah membutuhkan modal gitu, biaya gitu. Sudah modal biaya banyak dikeluarkan, ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan ditulis dosa. Kan kasihan. Dan dosa bid'ah itu dosa yang lebih disukai iblis daripada dosa maksiat yang lain. Karena orang yang bermaksiat, melakukan zina, mencuri, makan riba, membunuh, mereka melakukan dosa itu, tapi dalam hatinya tetap berkeyakinan itu dosa. Dan mereka bisa jadi bertaubat. Beda dengan ahli bid'ah. Orang yang gemar melakukan bid'ah itu lebih disukai iblis dan bala tentaranya. Kenapa? Karena mereka beranggapan yang mereka lakukan adalah kebaikan, dan susah sekali untuk bertaubat. Susah mendakwahi orang-orang yang sudah gemar melakukan bid'ah itu susah. Harus sabar. Fa in qala qailun ana nawaitu at-taqarruba ila Allah bihadzal 'amal alladhi abtadi'uhu. Kalau ada seorang yang melakukan bid'ah mengatakan, saya melakukan ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Saya berniat baik mendekatkan diri kepada Allah. Saya ini melakukan ibadah. Qila lahu anta akhta'ta at-tariq. Kita katakan kamu salah jalan, caramu keliru. Fatu'dzar ala niyatika. Insyaallah kamu akan diampuni, akan dimaklumi. Niatmu itu diampuni, niatmu tidak dianggap dosa. Wala tu'dzar ala mukhalafatit tariqi mata 'alimtal haqqa. Namun ketika kamu sudah tahu bahwa yang kamu lakukan itu keliru, kamu tidak akan diampuni. Sudah tahu itu keliru kok masih dilakukan, ya tidak diampuni. Fal mubtadi'una qad yuqal innahum yuthabuna ala husni niyyatihim idza kanu la ya'lamuna al-haqqa. Orang-orang yang melakukan bid'ah
itu bisa dikatakan mereka itu diberi pahala karena niat baik mereka, dengan catatan selama mereka tidak tahu, belum tahu mana yang benar mana yang salah. Jangan kemudian ini jadikan dalih lagi, jadikan alasan lagi. Wah, berarti dapat pahala. Pahala apa? Niat baik. Akhirnya terus melakukan bid'ah. Yang penting niatnya baik. Tangan dapat pahala, niat tidak. Kapan seorang yang melakukan bid'ah dia tahu, bisa membedakan mana yang benar mana yang keliru, yakin kalau yang dilakukan itu bid'ah dan itu adalah kekeliruan, maka dia ditulis dosanya. Tulis dosanya. Tapi kalau tidak tahu, niatnya dihitung pahala. Bisa jadi, bisa jadi. Walakinnana nukhatti'uhum fima dhahabu ilaihi. Namun bagi kita yang tahu kebenaran, tetap harus menerangkan kekeliruan mereka, menjelaskan kesalahan mereka. Amma a'immatuhum alladzina alimul haqqa walakin radduhu liyubqu jahahum. Adapun para pemimpin ahli bid'ah yang mereka telah benar-benar mengetahui kebenaran, yang kemudian mereka disampaikan kebenaran kepada mereka tapi mereka menolak karena takut kalau kepemimpinan mereka akan hilang. Mereka ini menyerupai Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah dan Al-Walid bin Al-Mughirah dan yang seperti mereka dari kalangan Quraisy, alladzina qabalu risalatan Nabi sallallahu alaihi wasallam birraddi ibqa'an ala ri'asatihim wa jahihim, yaitu orang-orang yang menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kepemimpinan mereka dan kedudukan mereka di mata kaum mereka itu tetap ada. Orang-orang seperti Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Al-Mughirah, mereka adalah orang-orang yang takut kalau mereka ikut dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaumnya akan meninggalkan mereka. Ini yang menjadi kenyataan di lapangan seperti itu. Ketika seorang menjadi pemimpin bid'ah, susah untuk meninggalkan kepemimpinannya, karena sudah jadi pemimpin, sudah dapat manfaat yang banyak, jadi pemimpin, dimuliakan, dihargai, dihormati, kemudian dapat manfaat duniawi juga, dapat amplop di beberapa acara bid'ah kan seperti itu, seperti itu. Di makam di kuburan para imam Syiah di Iran itu ada video tersebar, mereka panitianya, orang-orang bawahan para imam yang masih hidup itu mengumpulkan uang-uang yang dimasukkan oleh para jamaah ke kuburan, kan kuburannya di pagar, ada bolongan-bolongannya itu, ya yang mau berkah dari imam, mau hajatnya dikabulkan oleh imam, ya harus bayar, nyemplungkan uang lembaran-lembaran banyak. Nah, setelah selesai dikumpulkan oleh orang-orang khusus bawahan para imam yang masih hidup, dihitung, nanti akan dibagi sesuai kesepakatan mereka. Ada manfaat duniawi di sana, ada manfaat duniawi, makanya susah. Adapun orang-orang awam, masyarakat umumnya, mereka melakukan bid'ah karena mereka jahil, nggak tahu, hanya ikut-ikutan saja. Wah, kata Ustadz begini, ya sudah begini. Wah, kata Pak Kiai begitu, ya sudah begitu, tanpa tahu dalilnya mana dari Al-Quran, dari hadisnya apa, hadisnya sahih atau tidak, penjelasan para ulama bagaimana, adakah perbedaan ulama di sana, berapa pendapat yang benar, yang lebih kuat pendapat yang mana, mereka tidak tahu, hanya ikut-ikutan saja. Sudah isya nih. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Selanjutnya beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin akan menyebutkan dua kelompok atau dua macam orang yang menjadi pengikut para pemimpin ahli bid'ah.
akan dibahas beberapa masalah mengenai bid'ah, karena bid'ah ini adalah hal yang menjadi lawan dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Kalau syirik itu menjadi lawan dari syahadat la ilaha illallah. Kapan seorang muslim meninggalkan syirik secara keseluruhan, dia berusaha mewujudkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kapan seorang muslim berusaha meninggalkan bid'ah secara keseluruhannya, berarti dia berusaha untuk menyempurnakan syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan dari jamaah. Satu pertanyaan barangkali kalau ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Bisa dipahami insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Kita cukupkan sekian. Insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita pelajari bisa menambahkan keimanan kita, bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit-sedikit kita berusaha untuk menyampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, sedikit-sedikit sabar nih, sabar. Dan jangan terlalu bersemangat frontal istilahnya. Wah, iki bid'ah, iki syirik, jangan langsung seperti itu. Diajak diskusi pelan-pelan. Kok seperti itu dengan pertanyaan. Kok yang saya tahu begini, kira-kira gimana ya? Diskusi seperti itu nih. Jangan langsung seperti itu nih. Kalau langsung seperti itu akan ditolak nih, akan ditolak dan dicap negatif. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita dan keluarga kita serta kaum muslimin di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mewafatkan kita di atas petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.